Assalamualaikum cantik, ketemu lagi sama aku Rafcha. Di video kali ini aku mau review skincare lagi. Yang pasti ini adalah skincare yang lagi trending banget di TikTok. Aku juga keracunan di TikTok karena tiap aku lihat FYP itu selalu ada skincare ini, selalu ada brand ini muncul di home aku, di FYP aku. Jadi kayak aku jadi ikutan keracun nih sama teman-teman TikTok dan penasaran, pengen nyobain juga apakah emang sebagus itu, apakah hanyalah fana atau cuma review abal-abal semata. Jadi kita buktikan dan aku bakal jelasin dari ingredientsnya juga, dari reviewnya aku, pokoknya seperti biasa. Oke, jadi skincare yang kita akan bahas hari ini adalah Hada Labo. Ini tuh sebenarnya udah lama banget aku tahu brand ini, si Hada Labo ini. Cuma selama ini aku kayak tidak memandang itu dengan baik, jadi kayak sebelah mata gitu, kayak tidak tertarik untuk nge-review, tidak tertarik untuk membeli, karena selama ini aku cuma taunya produk-produk lokal kayak Wardah, terus Viva, yang kayak gitu. Nah, biasanya produk ini tuh terpampang nyata, banyak banget produksinya, dimana-mana Betepa ada. Tapi semenjak dia trending di TikTok ini kayak rada susah gitu dapetinnya. Aku jadi kayak lebih effort untuk mencari produk ini ada di mana. Aku udah nyari ke Indomaret, itu nggak ada, di Alfamart nggak ada, di swalayan kecil juga jarang banget ada, padahal biasanya ada. Jadi kalian kalau misalnya mau beli bener-bener harus yang pasti ada ya. Itu tuh biasanya di Watson, di Guardian, yang bener-bener swalayan gede, atau kayak Hypermart, Giant, yang gitu-gitu yang bener-bener swalayan besar. Baru ada nih si Hada Labo. Nah, jadi sebenarnya Hada Labo ini ada banyak banget variannya. Mulai dari facial washnya itu ada yang banyak fungsinya, banyak jenisnya. Terus dari lotionnya juga, milk cleanser, milk oil, cleansing oil itu sebenarnya juga ada lengkap. Cuma karena susah nyarinya, jadi aku cuma dapet dua nih. Aku cuma bakal nge-review lotion dan facial washnya hari ini. Jadi dia kayak ada trial kitnya gitu. Aku suka nyari-nyari tahu, dan ternyata ada banyak trial kitnya. Ada yang untuk retinol, ada yang vitamin A warna merah, ada vitamin C-nya, ada yang hyaluroniknya untuk melembabkan. Pokoknya ada banyak variannya dan ternyata selengkap itu. Oke, tanpa memperpanjang video, kita langsung mulai aja ke reviewnya. Ini sorry banget ya, aku dapetnya yang travel size. Mohon maaf, saya nggak dapet yang besar karena ini ada di supermarket di dekat rumah aku. Karena susah nyarinya, masa aku harus ke mall dulu ya Shay untuk membeli Hada Labo. Tapi nanti lain kali aku bakal bikin video lainnya, varian lainnya, aku bakal coba review varian lainnya. Tapi kali ini aku mau review dulu yang Ultimate Moisturizing Lotion. Ini yang Gokujun, yang warna listnya tuh warna orange. Karena listnya tuh beda-beda, ada yang warna pink, ada yang warna hijau, pokoknya macam-macam. Ini tuh untuk dry to normal skin. Kalau nggak salah yang hijau itu untuk oily skin gitu. Kalau yang travel size tuh bentuknya dia masuk ke dalam sini gitu. Nih, jadi aku menemukannya seperti ini guys bentukannya. Aku nggak mendapatkan yang full size-nya. Jadi karena aku juga baru mau review dan coba, takut nggak cocok, jadinya aku tertarik deh buat beli yang travel size kayak gini. Nah, jadi ini tuh segini, isinya ada 30 ml, dan menurut aku ini lumayan awet sih. Soalnya aku makanya cuma 3-4 tetes doang. Ini udah bisa buat melembabkan satu muka aku. Jadi dalamnya ini ada 3 jenis hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid ini yang aku tahu ini benar-benar bagus banget untuk melembabkan kulit, yang benar-benar melembabkan kulit itu sampai ke lapisan paling dalam. Ada juga ini with nano size hyaluronic acid. Nah, with nano size ini maksudnya dia mungkin lebih bisa masuk ke dalam lapisan kulit itu lebih dalam. Jadi dia nggak cuma di lapisan luar doang. Di sini juga ada tulisan first step for maintain soft, elastic, dan glowing skin. Jadi itu gunanya untuk mempertahankan muka kalian tetap glowing, tetap soft, tetap elastis. Jadi dia benar-benar untuk melembabkan kulit. Oke, kita baca keterangan yang ada di belakangnya. Jadi di sini juga udah dijelasin tentang 3 tipe hyaluronic acidnya. Nah, yang pertama ini ada Improve Hyaluronic Acid atau ACHA. Ini mampu meningkatkan hidrasi kulit lebih tinggi dibanding HA biasa atau hyaluronic acid biasa. Yang kedua ini adalah hyaluronic acid biasa yang mampu meningkatkan hidrasi kulit dan menjaga elastisitas kulit. Yang ketiga ada nano size hyaluronic acid. Ini melembabkan kulit hingga bagian epidermis terdalam. Tuh kan, bener kayak yang aku bilang tadi di depan. Jadi 3 jenis hyaluronic acid ini memastikan kalau kulit kita benar-benar tetap lembab, elastis, lembut, dan benar-benar glowing karena lembab banget, tapi tidak yang membuat berminyak. Nah, klaimnya di sini adalah memiliki tekstur yang ringan di kulit. Terus tidak menggunakan tambahan zat pewangi, pewarna, dan alkohol, sesuai dengan pH kulit, dan tingkat iritasinya itu lebih rendah. Berfungsi sebagai hydrating toner untuk melembabkan dan melembutkan kulit, untuk penyerapan moisturizer atau essence yang lebih baik,
Terus ada kulit yang terasa lebih halus, lembut, dan tetap elastis. Ini adalah klaim dari Hada Labo-nya yang akan kita bandingkan dengan apa yang aku rasakan nanti. Nah, kalau kita lihat dari kandungannya, ini kandungannya benar-benar idaman ya sebenarnya, karena dia udah mengandung hyaluronic acid, dimana ini amat sangat baik jika dicampurkan kayak sama niacinamide, terus misalnya retinol, vitamin C yang bikin kulit kita lebih kering. Ini tuh kayak bagus banget untuk kita gabung atau combine skincare kita sama si hyaluronic acid ini. Nah, dia juga non alkohol, terus nggak ada zat pewarna, zat pewangi, jadi aman untuk kulit sensitif pastinya. Dan aku yang sensitif sama alkohol juga bisa lebih aman untuk pakai lotion ini. Jadi awalnya aku pikir ini tuh adalah pelembab yang berbentuk lotion. Jadi aku pakainya setelah serum. Setelah aku lihat-lihat, ini tuh konsistensinya lebih ringan dan lebih cair daripada serum aku. Jadinya aku mulai sadar kayaknya ini lebih cocok jadi toner deh. Dan setelah aku baca, memang lebih bagus untuk menjadi hydrating toner, bukan pelembab guys. Ini adalah toner dengan harga super murah dan bagus. Nah, ukuran 30 ml ini aku beli dengan harga 15.800. Ini di swalayan deket rumah aku. Aku nggak tahu harga di pasarannya berapa. Kalau full size-nya mungkin bisa 2 kali lipatnya, sekitar 30 sampai 40 ribuan mungkin. Nah, singkatnya review aku adalah semua klaim yang tertulis di produk ini itu benar. Semuanya benar. Semuanya aku rasain di muka aku. Jadi tuh teksturnya ringan banget untuk sebuah toner. Terus nggak bikin kulit aku kering sama sekali, justru bikin kulit aku bener-bener kayak lembab yang sehat. Aku pakai nggak ada rasa iritasi sama sekali, perih nggak ada, terus purging juga nggak ada, nggak bikin breakout juga. Terus ini juga benar-benar bisa bikin wajah aku lebih halus, lebih lembut, glowing. Pokoknya semua yang kalian mau ada di hydrating toner ini guys. Kalian inget nggak sama produk beta glution yang udah aku review sebelumnya? Kalau kalian belum lihat reviewnya, please kalian lihat dulu. Karena di sana aku bilang kalau aku suka banget sama produk ini. Tapi sayang banget setelah aku lihat harganya itu rada memang pricey dan tidak murah di kantong mahasiswa dan pelajar, karena harganya lumayan mahal sih, lumayan pricey menurut aku, agak 200-an ke atas gitu untuk sebuah milk oil dan hanya pelembab mungkin gitu ya. Nah, menurut aku ini si kecil-kecil cabai rawit ini adalah dupesnya. Ini kok dibandingkan tuh hasilnya tuh sama guys. Jadi di muka aku benar-benar bisa bikin lembab, elastis, glowing, yang kenyal. Kalian tau gak sih muka idola yang kalian idamkan selama ini? Itu bisa aku dapatkan dengan produk seharga 15.800 ini guys. Jadi kalau aku pakai ini dengan aku pakai ini tuh hasilnya sama di kulit aku. Jadi kalian tahu kan aku lebih memilih yang mana. Cocok banget untuk kalian di luar sana, pelajar, mahasiswa yang kalian nggak punya budget banyak untuk membeli skincare Korea yang lebih mahal. Please kalian cuma tinggal pergi ke Watson, beli Hada Labo lotion ini, itu udah membantu untuk membuat muka kalian glowing kayak artis Korea. Jujur aku kayak sempat memandang sebelah mata, apa iya sebagus itu? Tapi ternyata emang iya sebagus itu dan aku approve, ini emang bagus. Dan jujur ini sangat berat dikatakan karena seperti menjilat ludah aku sendiri. Tapi kalian pasti tahu dong ya, aku secinta itu sama Galactomyces tonernya Some by Me. Secinta itu, aku gak tahu ini udah ke botol keberapa, 3 atau 4, aku gak tahu, aku lupa. Pokoknya ini udah habis banyak di aku, jujur. Cuma akhirnya aku bisa move on dari Galactomyces toner ini guys, karena dia rada susah didapatkan sekarang semenjak corona. Jadinya aku sekarang mulai berpindah ke hydrating toner ini. Kayak dia hebat banget gak sih? 15.800 bisa menggantikan 3 botolnya Galactomyces toner yang selama ini aku pikir aku gak akan pernah bisa move on. Yang aku pikir aku nggak akan pernah mau mencoba toner yang lain selain Galactomyces, karena emang Galactomyces ini sebagus itu, apalagi buat kalian yang kulitnya belang. Cuma kalau kalian udah nggak masalah sama kulit belang ya, warna kulit kalian udah rata nih, kalian bisa lihat warna wajahku sudah mulai rata, jadi aku nggak butuh lagi Galactomyces untuk mencerahkan guys, karena sekarang udah ada si lotion hydrating toner ini, jadi muka aku bisa lebih terawat dan tetap glowing. Terus aku mau tunjukin konsistensinya ya. Jadi ini tuh tidak gampang tumpah sebenarnya, cuma aku makainya di tuh, lihat gak? Tuh, nih aku mau tetesin. Jadi dia kayak cair semi lotion gitu, kayak cair tapi nggak begitu cair, kental juga nggak begitu kental. Jadi dia
semi kental gitu sih. Aku nggak tahu gimana cara mendeskripsikannya dengan baik, tapi kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh. Jadi dia sangat amat ringan guys. Tuh, kayak air sih sebenarnya, cuma agak lebih kental sedikit aja, agak-agak 5-10% lah kentalnya. Terus dia jadi kayak lebih cepat menyerap di kulit. Jadi nggak bikin berminyak sih di muka aku, walaupun muka aku kering ya. Tapi nggak bikin berminyak sama sekali nih. Udah hilang, udah nyerap guys, secepat itu nih. Bahkan aku belum sempat ngekat videonya dia udah nyerap guys. Tuh, jadi aku nggak bohong. Tuh, ini udah langsung kering dan nggak lengket. Ini kalau nanti aku bikin base skincare menurut aku ya, ini aku pastiin masuk sih ke dalam base skincare aku. Jadi kayak tolong dicatat subscriber aku, wahai kalian semua, dicatat. Ini bagus banget. Bicarain lotionnya segitu aja karena udah nggak ada lagi yang mau aku bicarakan ya. Aku udah nggak perlu lagi buka Inci Decoder karena udah jelas tertera di produk knowledge-nya juga fungsinya apa, isinya apa. Jadi udah oke, udah sangat-sangat membantu untuk aku jelasin juga. Nggak perlu aku buka apa-apa lagi, buka internet untuk mencari tahu review dan segala macamnya. Sekarang kita lanjut ke cuci mukanya. Jadi cuci mukanya itu sebenarnya ada banyak. Yang mau aku review itu sebenarnya yang sepakat sama yang Gokujun ini, yang si hyaluronic acid ini. Cuma aku menemukan sesuatu yang lebih menarik. Kayak kalau sabun cuci muka untuk berlembab tuh udah biasa, tapi sabun cuci muka yang udah ada makeup removernya itu nggak biasa menurut aku. Aku juga beli yang travel size by the way, jadi aku belinya yang super mini semua, tapi ini cukup untuk sebulan guys. By the way, ini aku makainya udah kira-kira kurang dari sebulan ya, tapi aku pakai terus. Jadi aku kayak udah nggak perlu lagi nunggu sebulan, 2 minggu aja aku pakai udah tahu dan udah suka sama hasilnya. Bahkan pertama kali aku pakai 2 produk ini pun aku udah tahu, wah, gue suka parah sama ini produk gitu. Jadi nggak usah lama-lama untuk nge-review karena aku udah tahu hasilnya setelah aku pakai di hari pertama. Jadi nggak usah pakai di compare ya, foto-fotonya dari day 1 sampai day 30, yang ini nggak usah karena kalian percaya aja sama omongan aku. Ini yang ukurannya 50 gram. Sebenarnya kalau kalian mau yang lebih full size sebenarnya ada, dan ini tuh harganya 28.350. Tapi ini udah sama diskon. Aslinya itu harganya 31.500. Cukup pricey kalau dibandingin sama face wash lokal lainnya. Tapi jatuhnya dibandingin sama facial washnya Sunbaim yang ada AHA-nya juga, ini jauh lebih murah. Bahkan kayak beda 100.000 karena Sunbaim kesukaan aku, face wash AHA tercinta aku itu aja tuh harganya sekitar 150 ribuan, dan ini cuma mungkin under 50. Jadi aku kasih tahu dulu nih kenapa sih aku tertarik ya dari pertama kali melihat ini. Yang pertama aku lihat tuh ada AHA BHA nya, jadi tuh aku lebih suka sama face wash yang sekalian untuk peeling yang bisa dibuat dipakai sehari-hari. Jadi karena sel kulit mati aku itu perkembangannya, pengelupasannya tuh kurang baik, siklusnya tuh kurang baik, makanya aku banyak komedoan, banyak yang terpendam ya komedo aku. Makanya aku lebih prefer untuk memakai AHA BHA di skincare aku sebenarnya. Cuma karena untuk toner sama serum aku udah nggak pakai AHA BHA udah lama banget, mungkin karena aku sekarang fokusnya lebih ke niacinamide dan vitamin C. Jadinya aku lebih milih, oh kenapa nggak di face wash aja, aku mengantisipasi pakai AHA BHA. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ada 2 jenis, ada yang AHA BHA aja, ada juga yang bareng sama makeup remover yang kayak aku beli sekarang. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau yang ada makeup removernya, cuma AHA BHA-nya doang, itu ada. Ada juga yang isinya hyaluronic acid juga ada. Pokoknya ada banyak macamnya facial wash dari Hada Labo. Cuma nggak tahu kenapa aku tertarik buat milih yang ini karena ada si makeup removernya. Berhubung aku orang yang paling males untuk membersihkan makeup sebenarnya, jadi ini sangat membantu aku sih. Kayak kepo aja gitu, beneran bisa nggak sih buat makeup remover gitu. Jadi ini adalah Hada Labo Perfect Simple Tamago Hada Mild Peeling AHA BHA Makeup Remover plus Face Wash. Nah, sekarang kita bakal baca produk knowledge-nya atau keterangan produknya di belakang. Ini ada kombinasi AHA atau glycolic acid dan BHA atau salicylic acid yang gunanya untuk mengangkat lapisan terluar dari sel-sel kulit mati, sehingga sel-sel kulit yang lebih sehat dapat naik ke permukaan. Jadi hasilnya kulit kita itu lebih tampak cerah dan tidak kusam, lebih halus. Pokoknya sel-sel kulit mati yang bikin wajah kita ada komedo terpendam atau
lebih kusam, lebih kasar, itu bisa diangkat jadinya kulit yang lebih kayak pantat bayi yang bakal ada di muka kalian, gitulah istilahnya. Sesuai dengan pH kulit, lembut digunakan pada kulit, tidak mengandung tambahan zat pewangi, tidak mengandung zat pewarna, dan tidak mengandung alkohol. Mengandung 1,001% AHA, sehingga hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Jangan gunakan sekitar mata, mulut, dan membran mukosa lain. Gunakan tabir surya minimal SPF 15. Dan jika terjadi reaksi hipersensitif seperti terbakar atau kemerahan, hentikan pemakaian. Jadi di sini juga udah ada peringatannya kalau udah ada kandungan AHA yang memungkinkan untuk tidak kontak langsung dengan matahari. Jadi usahain setelah kalian pakai cuci muka ini jangan pernah nge-skip sunscreen. Even kalian nggak pakai cuci muka ini pun aku mengharuskan kalian untuk pakai sunscreen. Jadi itu udah masuk ke dalam basic skincare ya. Terus kalau misalnya kalian tanya, Kak, boleh dipakai untuk anak umur 10 tahun nggak? Boleh nggak untuk 9 tahun, Kak? Di sini ada peringatannya guys, tidak digunakan untuk anak di bawah 3 tahun. Jadi kan 4 tahun bisa pakai. Oke, untuk produk knowledge-nya aku pikir udah, dan udah cukup bisa dimengerti sih, menurut aku udah cukup lengkap. Jadi aku juga nggak mau ngecek Inci Decoder atau website-website tentang si Hada Labo ini sih, karena udah cukup lengkap ya menurut aku. Produk knowledge-nya dia juga benar-benar udah menjelaskan isinya apa aja, dan dia juga udah menjelaskan dia non alkohol, terus nggak ada zat pewarna, pewangi, jadi aman untuk kulit sensitif. Nah, terus kalian nanya, Kak, boleh nggak sih kalau misalnya pakai cuci mukanya ini, terus aku nanti serumnya mungkin pakai vitamin C atau aku pakai retinol, pokoknya yang cross atau nggak boleh digunain bareng sama AHA BHA. Nah, menurut aku sih oke ya. Kalau di logikain ini tuh cuma cuci muka, jadi konsentrasinya jauh lebih sedikit, jauh lebih tidak beresiko untuk kalian gabungin sama serum kalian. Ini kalau menurut aku sih boleh-boleh aja ya. Cuma ini tergantung juga sama jenis kulit kalian. Kalau kalian kulitnya terlalu sensitif, mungkin kalian hindarin aja. Cuma kalau misalnya kalian biasanya nggak apa-apa digabung-gabung kayak gitu dengan konsentrasi yang penting sedikit aja dan atau nggak terlalu tinggi. Ini nggak apa-apa sih menurut aku untuk digabung sama serum-serum yang vitamin C atau retinol. Oke, untuk reviewnya menurut aku, jadi ini adalah foto aku pakai makeup full. Aku waktu itu di makeupin sama makeup artist. Jadi ini super duper ya, bisa dibilang bukan makeup yang abal-abal shy. Ini pakai primer, pakai concealer, pakai foundation, blush on. Pokoknya ini menurut aku full makeup yang seharusnya aku bersihinnya tuh pakai milk cleanser, pakai cleansing balm, cleansing oil, pokoknya kayak gitu biar jauh lebih bersih. Cuma aku lagi pengen cobain nih makeup yang kayak gini, apakah bisa nih dihapus sama face wash dan makeup remover kita dari si Hada Labo. Nah, setelah aku cobain hasilnya tuh kayak gini. Jadi ini adalah muka aku setelah aku cuma cuci muka pakai Hada Labo. Dan setelah aku coba lagi untuk pakai Garnier, itu hasilnya menurut aku lumayan sih, kayak menghemat 4 kapas mungkin, karena ini seharusnya makeupnya full makeup ini bisa aku habisin 4-6 kapas kalau pakai milk cleanser, cleansing balm atau cleansing oil atau justru micellar water. Tapi dengan pakai cuci muka ini langsung, jadinya hasilnya cuma kayak gini nih, residunya atau yang tertinggal itu sejumlah ini. Terus aku bersihin lagi untuk kedua kalinya itu udah nggak ada, jadi benar-benar cuma segini doang di kapas, tinggal segini doang dari full makeup aku itu. Untuk aku pribadi yang kalau misalnya kalian full makeup sampai kayak aku tadi, menurut aku tetap harus pakai micellar water, harus tetap pakai matte cleanser, pokoknya bener-bener harus pakai double cleansing dulu sebelum pakai face washnya. Cuma kalau kalian makeup sehari-hari aja nih, misalnya kayak cuma pakai BB cream doang atau cuma pakai bedak doang, pakai blush on doang, nggak yang full makeup aku ini, menurut aku oke sih untuk cuma pakai face wash doang. Tapi kita juga tahu ya semuanya, kalau kalian pakainya maskara waterproof ini kurang bersihin sih. Kalau maskara waterproof itu benar-benar udah harus pakai cleansing oil atau pakai oil biar dia benar-benar bersih. Jadi dia kalau untuk yang waterproof dia rada kurang bisa, tapi untuk eyeshadow, untuk alis, blush on, lipstick itu oke menurut aku. Nah, menurut aku sih keuntungan dari pakai face wash kayak gini adalah dia itu benar-benar membersihkan wajah, jadi memastikan kalian gak akan jerawatan setelah kalian make upan. Jadi benar-benar mengangkat sel-sel kulit mati atau mengangkat residu-residu makeup yang kalian pakai. Karena kalau misalnya kalian pakai cuci muka biasa ya mungkin nggak akan sebersih pakai si face wash ini. Ini tuh bener-bener mild
peeling banget menurut aku, nggak kasar sama sekali, nggak ada scrubnya, jadi lebih aman untuk kulit kalian yang sensitif. Juga nggak merusak barrier kulit kita, jadi dia tuh lebih kayak apa ya, konsistensinya tuh jauh lebih lembut gitu sih. Nih dia kayak krim gitu. Kalau kalian mau lihat konsistensinya, dia kayak krim tuh, jadi lembut banget. Nah, cara pakainya itu aku taruh dulu di tangan aku, dikasih air, baru aku busain. Dan busanya itu juga nggak terlalu lebay banyak gitu. Mungkin kalau cuci muka juga nggak terlalu banyak reviewnya ya, cuma kalau aku biasanya cuci muka yang penting nggak bikin kulit ketarik dan menurut aku itu bersih. Nah, menurut aku si Hada Labo ini bersih dan nggak bikin ketarik, jadi menurut aku ini bagus ya. 9/10 mungkin, aku nggak tahu patokan 10/10 atau 1000/10-nya itu cuci muka yang kayak gimana, tapi menurut aku ini nggak bikin kering dan nyaman di mukaku. Jadi menurut aku ini recommended juga buat kalian. Aku belum cobain varian yang hyaluronic acid yang dipakai sama orang-orang TikTok, karena sebenarnya yang dipakai warga TikTok itu bukan yang ini guys, tapi yang hyaluronic acid yang katanya bagus banget. Cuma nanti kalau misalnya aku kedepannya menemukan varian Hada Labo lainnya, mungkin aku bakal review lagi, aku bakal bikin lagi videonya untuk kalian sebagai informasi kalian juga. Jadi tenang aja, aku akan mencari produk itu dan bakal review ke kalian, so stay tune. So ya, sekian dulu ya review kali ini. Semoga kalian cukup senang sama reviewnya, cukup informatif untuk kalian. Semoga kalian ikut keracun untuk membeli Hada Labo, karena jujur aku juga senang banget akhirnya aku bisa nyobain Hada Labo dan aku nggak nyesel diracunin sama warga TikTok. Terima kasih TikTok, berkat Anda aku membeli Hada Labo. Dan by the way, kalau misalnya kalian mau produknya secara online, kalian males nyarinya di online yang trusted mana, aku bakal coba cariin ya produk yang trusted terus yang lengkap jualnya. Aku bakal taruh produk linknya di bawah. Jadi kalau misalnya mau beli, tinggal klik aja ke link di bawah biar mempermudah kalian juga. So, kalau kalian udah nonton videonya, jangan lupa seperti biasa di like, jangan lupa buat di subscribe, jangan lupa buat di share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain. Jangan lupa juga buat komen di bawah kalau misalnya kalian mungkin udah pernah nyobain Hada Labo ini. Mungkin kalian ada yang pernah nggak cocok, atau kalian yang ada yang nyobain dan cocok banget. Please sharing di bawah biar yang lain juga bisa baca, bisa jadi bahan review kalian juga, bisa untuk pertimbangan kalian juga. Jadi kita sharing bareng. Kalau misalnya ada produk yang kalian pengen aku review, aku coba cari tahu dan coba aku cobain, please komen aja di bawah kalian pengen produk apa yang mau aku review, karena aku dengan senang hati akan mereview produk itu selagi produk itu cocok di skincare aku. See you on my next video and thank you for watching.